Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafa Arifah Ramadhania, NIM 195025, kelas 2A RMIK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi tentang terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis pada sistem genitourinary. Dosen pengampu Bu Retno Dewi Pri Susanti, SST MPH. Pokok bahasan. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, konsep dasar pembentukan istilah medis pada sistem genitourinary. Yang kedua, terminologi medis sistem genitourinary. Yang pertama, konsep dasar pembentukan istilah medis pada sistem genitourinary. Pengertian sistem genitourinary. Sistem urogenital atau sistem genitourinaria adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Keduanya dikelompokkan bersama karena kedekatannya satu sama lain, memiliki asal embriologis yang sama, dan penggunaan jalur umum seperti uretra pria. Kelainan kongenital pada sistem genitourinary. Kelainan kongenital sistem urogenital merupakan kelainan yang sudah ada sejak lahir pada sistem urinarius dan sistem genitalia. Kelainan tersebut dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Tanda dan gejala kelainan kongenital sistem urogenital seperti ekstrofi kandung kemih atau suatu hipospadia berat dapat langsung dikenali. Pada banyak anak, masalah urologi yang tersembunyi bermanifestasi sebagai infeksi traktus urinarius. Tanda serta gejala klasik seperti disuria, frekuensi, urgensi, urin yang berbau tidak enak, demam dan nyeri pinggang tidak selalu dijumpai. Banyak anak seperti ini memiliki riwayat keluhan yang samar, misalnya kegagalan tumbuh kembang, nyeri abdomen non-spesifik, mual, muntah, demam berulang yang tidak terjelaskan, atau kesulitan tidur. Pembentukan istilah medis pada sistem genitourinary. Kisto yang berarti bladder, kantung, kantung kemih. Glomerulo yang berarti glomerulus ginjal. Meato yang berarti meatus atau opening atau lubang. Nefro yang berarti nefron atau kidney atau ginjal. Pielo yang berarti pelvis, renis. Reno yang berarti ginjal. Uro yang berarti urin atau urin. Uretero yang berarti ureter atau saluran keluar ginjal. Vesiko yang berarti kandung kemih. Uretro yang berarti uretra. Hemato yang berarti darah. Lito yang berarti stone atau batu. Nocto yang berarti naik. Oligo yang berarti few, dimis atau sedikit, mengurang. Yang terakhir pio yang berarti pus atau nanah. Prefix N yang berarti tanpa, dis yang berarti abnormal, painful atau sakit, difficult atau sulit, poly yang berarti many atau banyak, suffix cele yang berarti hernia atau burut, protrusion atau tonjolan, gram yang berarti merekam, graphy yang berarti merekam, ptosis yang berarti turun, skopi yang berarti pemeriksaan visual, scope yang berarti melihat dengan alat, stomi yang berarti kreasi pembuatan lubang atau pintu baru, tomi yang berarti insisi ke dalam, peksi yang berarti operasi memfiksasi, tripsi yang berarti menghancurkan. Terminologi medis sistem genitourinary. Yang pertama, glomerulonefritis. Prefiknya tidak ada, rootnya glomerulo atau glomerulus, sufiknya itis atau peradangan, yang berarti peradangan pada glomerulus. Yang kedua, nefritis, prefiknya tidak ada, rootnya nefro atau ginjal, sufiknya itis atau peradangan, yang berarti peradangan pada ginjal. Yang ketiga, hidronefrosis, prefik hidro atau air, rootnya nefro atau ginjal, sufiknya osis atau keadaan, yang berarti keadaan di mana terdapat air di dalam ginjal. Yang keempat, pyelonephritosis, prefiknya tidak ada, rootnya pyelo atau pelvis, sufiknya itis atau peradangan, yang berarti peradangan pada pelvis ginjal. Yang kelima, bakteriuria, prefik bakteri,
Rootnya uria atau urin, sufiknya tidak ada, yang berarti terdapat bakteri di dalam urin. Yang keenam, nefrolithiasis, prefiknya tidak ada, rootnya nefro atau ginjal, sufiknya lithiasis atau batu, yang berarti terdapat batu di dalam ginjal. Yang ketujuh, hiperkalemia, prefiknya hiper atau kelebihan, rootnya kalo atau kalium, sufiknya emia atau darah, kelebihan kalium dalam darah. Yang kedelapan, cistitis, prefiknya tidak ada, rootnya cisto atau kandung kemih, sufiknya itis atau peradangan, yang berarti peradangan pada kandung kemih. Yang kesembilan, asidosis. Prefiknya tidak ada, rootnya asido atau asam, sufiknya osis atau keadaan, yang berarti keadaan pH urin asam. Yang kesepuluh, disuria. Prefiknya dis atau nyeri, rootnya uria atau urin, sufiknya tidak ada, yang berarti merasa nyeri ketika buang air kecil. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.